Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia dengan NIM 11076200034. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya membuat infografis berisi tentang konsep dasar PPKN SD dan hasil analisis kurikulum muatan mata pelajaran PPKN SD kelas 5 semester 1. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar PPKN SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Selamat menyaksikan video. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses pembudayaan, yakni suatu usaha memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemeliharaan, tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan. Tujuan pendidikan nasional secara satu, filosofi, filsafat keilmuan PPKN memiliki ontologi pokok ilmu politik, khususnya konsep political demokrasi untuk aspek Duty and Rights of Citizen. Filosofi tersebut mengartikan bahwa negara memiliki budaya berupa sopan santun yang harus menjadi karakter anak bangsa. 2. Standar kompetensi kelulusan. Sikap meliputi A. Beriman dan berakhlak mulia, B. Memiliki ilmu terdidik, C. Percaya diri, dan D. Bertanggung jawab. Kemudian pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan 1. Ilmu pengetahuan, 2. Teknologi, 3. Seni, 4. Budaya, dan 5. Humaniora. Terakhir, keterampilan berpikir dan bertindak. 1. Kreatif, 2. Produktif, 3. Kritis, 4. Mandiri, 5. Kolaboratif, dan 6. Komunikatif. Terakhir, secara kurikulum terdapat penyederhanaan dari kurikulum 2006 ke dalam kurikulum 2013, yaitu dikuatkan dengan penguatan 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pendidikan nasional terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuannya memanusiakan manusia dan menyeimbangkan antara pedagogi dan andragogi. Di samping ada bagan tujuan pendidikan nasional. Kerangka kompetensi abad 21 menunjukkan bahwa berpengetahuan melalui core subject saja tidak cukup, harus dilengkapi dengan berkemampuan kreatif, kritis, berkarakter kuat, atau bertanggung jawab, sosial, toleran, produktif, adaptif, dan di samping itu didukung dengan kemampuan memanfaatkan informasi dan berkomunikasi. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik: 1. Berpikir secara kritis, 2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, 3. Berkembang secara positif dan demokratis, 4. Berinteraksi dengan bangsa lain. Paradigma pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Paradigma pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah usaha dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan warga negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945, dimaksudkan untuk membangun masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang demokratis, religius, beradab, bersatu, dan berkeadilan sosial dalam paradigma pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Implementasi pengembangan nilai-nilai karakter anak didik: 1. Religius diterapkan dengan beribadah dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Nasionalis diterapkan dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. 3. Mandiri diterapkan dengan membiasakan siswa untuk mampu mengatur diri sejak dini. 4. Gotong royong
melihat bagaimana cara siswa membantu orang-orang di sekitar. 5. Integritas, melihat bagaimana cara siswa menyesuaikan antara ucapan dengan perbuatannya. Implementasi pengembangan nilai-nilai karakter anak didik. Implementasi pengembangan nilai-nilai karakter anak didik di atas berhubungan dengan hasil analisis kompetensi inti 2, yaitu sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga, dan juga negara. Dan kompetensi dasar 2.1, bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai nilai-nilai sila Pancasila. Pada domain sosial, kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar adalah guru menjelaskan sikap yang berhubungan dengan sila-sila Pancasila seperti dalam kehidupan di rumah, sanggar belajar, masyarakat maupun bernegara, dan diatur dengan olah pikir, olah raga, olah hati, dan olah rasa atau karsa. Profil pelajar Pancasila, pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila sangat erat kaitannya dengan analisis kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kita sebagai pelajar sepanjang hayat harus tahu lambang-lambang dari masing-masing sila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Di samping terdapat profil pelajar Pancasila. Hasil analisis kurikulum muatan materi pelajaran PPKN SD kelas 5 semester 1, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan. 1. Domain spiritual, kompetensi inti 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasar 1.1, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup bahasan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan. Kesimpulan yang harus dipelajari pada domain spiritual yaitu tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan dalam bentuk kepercayaan, ketakwaan, ibadah, toleransi antar pemeluk agama. Kegiatan yang dilakukan pada proses belajar mengajar adalah guru memimpin doa sebelum memulai pelajaran. 2. Domain sosial. Kompetensi inti 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan juga negara. Kompetensi dasar 2.1 bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai nilai-nilai sila Pancasila. Ruang lingkup bahasan, sikap-sikap dalam kehidupan yang baik sesuai nilai-nilai sila Pancasila antara hubungan manusia dengan manusia. Pada domain sosial, kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar adalah guru menjelaskan sikap yang berhubungan dengan sila-sila Pancasila seperti dalam kehidupan di rumah, sanggar belajar, masyarakat maupun bernegara. 3. Domain pengetahuan, kompetensi inti 3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup bahasan memahami lambang Pancasila pada sila ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Pada domain pengetahuan, kegiatan yang dilakukan pada proses belajar mengajar adalah guru menerangkan makna Pancasila dan lambang-lambang dalam Pancasila seperti simbol gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Di bawah terdapat gambar lambang-lambang dari sila-sila Pancasila. 4. Domain keterampilan. Kompetensi inti 4 menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif.
dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ruang lingkup bahasan, bentuk kegiatan, mengamati perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila pada lingkungan sekitar. Pada domain keterampilan, yaitu guru memberikan keterampilan mandiri, yaitu siswa melakukan pengamatan tentang perilaku atau sikap yang tidak sesuai nilai-nilai Pancasila pada lingkungan sekitar. Sekian penjelasan video infografis tentang konsep dasar PPKN SD dan hasil analisis KIKD kurikulum muatan materi pelajaran PPKN SD kelas 5 semester 1. Semoga video ini bermanfaat untuk diri saya sendiri maupun orang yang melihatnya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penulisan dan pengucapan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.